few moments later. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Sani Armadani dari Sekolah SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan mengkonfigurasikan SuperLab 4 CCNA 281. Nah, teman-teman, di sini kita bakal langsung konfigurasikan saja. Di sini Cisco SuperLab 4. Pertama, kita ke part 1 yaitu Basic Configuration. Di sini kita bakal mengkonfigurasi hostname dan enable secret. Kita masuk ke switch 1. Di sini kita bakal konfigurasikan sampai semuanya ya teman-teman. Dan ini yang terakhir yaitu switch 7. Nah, selanjutnya di sini kita bakal langsung masuk aja ke part 2 yaitu konfigurasi Ether channel di switch 1 dan switch 2. Berarti di sini ya teman-teman. Kita langsung masuk aja ke switch 1-nya. Di sini kita coba lihat dulu untuk portnya do show CDP network. Nah, di sini ada FA 1 2 sampai 3. Interface FA interface range FA 01 sampai 3. Lalu channel group. Di sini channel groupnya kita menggunakan Ether channel ID 1 dan untuk switch 1 itu aktif dan switch 2 itu pasif. Channel group 1 mode kita tanda tanya. Nah, di sini ada aktif. Sudah, lalu channel protokol. Nah, di sini channel protokolnya yaitu LACP ya teman-teman. Kita coba lihat do show Ether sound.
Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk port satunya, yaitu FA01, 02, dan 03. Setelah itu kita masuk ke switch 2. Sini kita coba lihat lagi, do show CDP naik. Nah, di sini juga sama, FA01, 2, dan 3. Lalu channel group 1 mode pasif ya, karena ini di router di switch 2. Lalu channel protokol LACP. Setelah itu kita coba lihat do show header summary. Nah, di sini juga sudah ada teman-teman port 1 FA01, 2, dan 3. Kita lanjut ke part 3. Sini kita akan membuat VLAN, lalu membuat VLAN dan yang kita langsung masuk ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 4. Di sini kita bakal membuat VLAN, lalu konfigurasi allowed VLAN, lalu membuat DHCP server, dan ini sudah ada ya teman-teman untuk IP-nya. Lalu kita masuk saja, kita akan buat VLAN di switch 1 dulu. Nah, di sini kita lihat ada VLAN 7, 8, dan 9. Kita buat VLAN-nya dulu. VLAN 7, 6, VLAN 7. Lalu VLAN 8, 6, 8. Setelah itu, di sini kita bakal masukkan untuk port-portnya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu yang di VLAN 8-nya ini 5. Lalu di sini 4 dan 5. Sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 8. Lalu jangan lupa spanning tree port fast. Lanjut ke VLAN 9, kita lihat sini FA07. Lalu ini 6 dan 7. 6 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 9. Lalu spanning tree port fast. Nah, setelah itu kita bakal terangkan ke interface port 1 dan ke kabel yang mengarah ke router. Kita masuk ke interface port 1, switch port mode terang, lalu switch port terang VLAN 7 sampai 9. Lalu kita switch terang VLAN. Switch port allowed VLAN A. Oke, lalu kita ke interface FA08. Switch port mode terang, switch port terang VLAN. Jadi kita terangkan semua VLAN ya teman-teman. Kita masuk ke switch 2. Sini sama ya teman-teman. Kita buat dulu VLAN-nya. 7 VLAN 8. Kita masukkan port-portnya teman-teman. Kita lihat di sini di VLAN 8 ini 7. Lalu di sini 6. 6 sampai 7. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 8. Lalu jangan lupa spanning tree port fast. Setelah itu kita masukkan lagi untuk yang VLAN 7. Di sini ada FA05 dan FA06.
Di sini lihat dulu FA04 dan FA05 ya teman-teman. Switchboard mode akses, switchboard akses, VLAN 7. Lalu jangan lupa Symmetry Interface. Jadi setelah itu kita masuk ke interface port 1, lalu switchboard mode terang, lalu switchboard terang, allow VLAN out. Lalu kita masuk ke interface FA0. Oke, udah ya teman-teman, ini di switch 2-nya sudah selesai. Lalu di sini kita masuk ke router 4. Di sini kita bakal membuat sub interface, tapi kita nyalakan dulu ya teman-teman untuk interface di kernel 1-nya. Nah, shutdown. Lalu buat sub interface di kernel 1.7 encapsulation.mq7, lalu IP-nya 1.1. Ini kita ulang sampai VLAN 9. 1.8. Di sini kita sudah membuat sub interface-nya, kita bakal membuat IP DHCP-nya. Lalu default router-nya dan DNS-nya. Di sini menggunakan DNS servernya 1.3. 168.1.3. Lalu kita ulang sampai VLAN 9 ya teman-teman. Lalu kita IP DHCP exploded address 7.1, 8.1 dan 9.1. Nah, di sini udah ya teman-teman untuk konfigurasi di DHCP di router 4. Kita bakal coba cek dulu dari VLAN 7. Ini sudah successful, lalu kita coba di VLAN 8. Apakah berhasil? Sini juga sudah successful, lalu kita ke VLAN 9. Dan di sini juga sudah successful ya teman-teman untuk DHCP-nya. Kita lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi Ether channel switch 4 dan switch 3 dan switch 4. Berarti yang di sini ya teman-teman. Sini kita zoom dulu ya. Kita masuk ke switch 3-nya. Lalu kita coba lihat dulu ya teman-teman untuk port-portnya. Coba lihat dulu show CDP NIC. Nah, di sini ada interface FA02, 3 sampai 8. Lalu FA02 sampai 3, FA08. Lalu kita ketikkan channel group. Di sini ID-nya 2. Lalu untuk switch 3 itu desirable,
dan switch 4 itu auto. Mode desirable. Oke, udah. Lalu channel protokol, yaitu protokolnya itu PAGP. Kita coba lihat, do show address summary. Sini sudah ada teman-teman dan namanya itu port 2. Kita masuk ke switch 4. Sini juga sama, kita coba lihat dulu, do show CDP. Sini FA01, 2, dan 7. 1 sampai 2 ke FA07. Lalu channel group 2 mode auto. Lalu channel protokol PAGP. Kita coba lihat, do show address summary. Sini juga sudah ada ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke part 5. Kita bakal membuat VLAN dan trunking di switch 3, 4, dan router 5. Kita buat dulu di switch 3-nya ya teman-teman. Di sini ada VLAN 5 dan VLAN 6. Name VLAN 5, lalu VLAN 6, VLAN 6. Kita masukkan untuk port-portnya teman-teman. Dari VLAN 5 kita lihat ini 6 dan 7. Switch range FA06 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 5. Spanning tree port face. Oke, udah. Di sini VLAN 6 kita lihat ini FA04 dan ini FA05. 4 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 6. Lalu spanning tree port face. Oke, udah. Lalu kita masuk ke interface FA01 dulu. Switch port mode trunk. Lalu switch port trunk allowed VLAN aja. Lalu kita ke interface port 1, port 2 ya teman-teman, maaf. Lalu switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN out. Oke, udah. Sini kita masuk ke switch 4. Kita akan membuat VLAN sama seperti di switch 4. Kita lihat dulu. 6. Lima, 6, 3, 4, 5, 6. Oke. 3 sampai 4. Switch port mode access, switch port access. 3, 4, 5. Kita lihat dulu. Oke, benar. Lalu ke interface port 2, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN out. Oke, udah. Sini kita bakal konfigurasikan DHCP di router 5. Kita buka router 5-nya. Oke, saya teman-teman. Konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke interface gig 02. Lalu no shutdown. Nah, setelah itu kita bakal membuat sub interface ya teman-teman. Gig 02.5.
encapsulation.1q5 di address lalu ke save interface gitu. Berapa ini satu. Lalu kita akan membuat IP DHCP-nya. Oke, lanjut kita jangan lupa IP DHCP excluded address. Oke, udah ya teman-teman. Untuk konfigurasi DHCP-nya, kita coba lihat di VLAN 5 apakah sudah masuk untuk DHCP-nya. Sini sudah successful untuk VLAN 5, lalu coba ke VLAN 6. Sini juga sudah successful ya teman-teman. Lalu lanjut kita bakal konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, 6 dan multi-LED switch 1. Nah, di sini kita bakal mengkonfigurasi VTP server, lalu domainnya, password, dan lain-lainnya teman-teman. Nah, di sini kita bakal masuk dulu ke multi-layer switch satunya. Sini kita ketikkan VTP mode server. Lalu VTP domainnya yaitu akademi. Lalu VTP passwordnya 123. Nah, di sini kita bakal terangkan dulu di sini FA04 dan 5. FA04 sampai 5. Oke, lupa kita pakai range-nya ya teman-teman. Range FA04 sampai 5. Lalu switch port trunk encapsulation.1q. Lalu switch port mode trunk. Switch port trunk load 1. Oke, udah. Kita masuk ke switch yang kelima. Di sini kita akan membuat VTP mode client ini. VTP mode client. Lalu VTP domainnya yaitu akademi. Lalu VTP passwordnya 123. Di sini kita bakal terangkan juga langsung. Ini FA01 dan FA02. Switch port mode trunk. Oke, di sini ada typo, maaf. Switch port trunk load 1. Nah, udah. Kita masuk ke switch 6. Nah, di sini kita buat juga VTP mode client. Lalu VTP domainnya akademi, lalu VTP passwordnya 123. Lalu kita terangkan juga sini 1 sampai 2 juga. Nah, di sini udah ya teman-teman untuk
konfigurasi VTP-nya. Lalu di sini kita mengkonfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC, teman-teman. Nah, kita coba bikin VLAN-nya di multilayer switch 1. Kita buat VLAN 2. Oke, udah. Di sini kita coba cek di switch 5 apakah sudah masuk di show VLAN. Coba lihat. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. VLAN 2, 3, dan 4. Kita coba lihat juga di switch 6. Nah, di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Jadi sudah otomatis. Lalu kita masukkan untuk port-portnya. Kita lihat dulu di sini 3. Sebentar. 3, 4, 5, 6. Interface range FA 0, 3 sampai 4. Switchboard mode akses, switchboard akses, VLAN 2, lalu spanning tree port face. Lalu kita masuk ke interface range FA 0. Tadi 3, 4, sekarang 5, 6. Switchboard mode akses, switchboard akses, VLAN 3, spanning tree port face. Oke, udah. Karena terang juga tadi kita sudah ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke switch 6. Interface range FA 0. Di sini kita lihat 3. Oke, sama ya, teman-teman. 3, 4, 5, 6, 8. 3 sampai 4. Switchboard mode akses, switchboard akses, VLAN 2, spanning tree port face. Lalu interface range FA 0, 5 sampai 6. Switchboard mode akses, switchboard akses, VLAN 3. Lalu yang terakhir interface range FA 0, 7 sampai 8. Switchboard mode akses, switchboard akses, VLAN 4, spanning tree port face. Nah, udah ya, teman-teman, untuk memasukkan port-portnya. Lalu kita masuk ke multilayer switch 1, kita bakal konfigurasikan IP-nya. Oke, kita masuk ke interface VLAN 2 dulu. Lalu kita masukkan IP-nya 2.1. Lalu interface VLAN 3. Lalu interface VLAN 4. Nah, di sini kita bakal DHCP-kan dari VLAN 2 sampai 4. Default routernya dan DNS-nya 1.3 ya, teman. Kita masuk tadi ke kita ulang sampai VLAN 4. Ini kita ubah dulu. Nah,
Lalu kita jangan lupa IP DHCP exclude address-nya 2.1, 3.1, dan 4.1. Nah, di sini udah ya teman-teman. Lalu kita coba cek DHCP-nya apakah sudah berhasil. Kita coba lihat di VLAN 2 ke desktop IP configuration. Sini DHCP-nya kita lihat. Sini sudah successful ya teman-teman untuk VLAN 2. Kita coba buka VLAN 3. Nah, di sini juga sudah successful. Kita coba lihat VLAN 4. Desktop IP configuration. Sini juga sudah successful ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke part 7, yaitu konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol di multilayer switch 1, switch 5, dan switch 6. Oke, di sini kita mengroot VLAN 2 root switch di multilayer switch 1. Oke, kita masuk ke multilayer switch 1. Lalu kita ketikkan spanning tree mode Rapid PVST. Lalu spanning tree di sini itu VLAN 2 kita tanya root primary. Udah. Lalu kita ke switch 5. Spanning tree model Rapid PVST. Lalu spanning tree ini di sini itu VLAN 3 root primary. Lalu ke switch 6. Spanning tree model PVST. Lalu spanning tree VLAN 4 root primary. Nah, udah ya teman-teman untuk konfigurasi part 7. Lanjut kita ke part 8. Di sini kita bakal mengkonfigurasi di area server. Kita bakal konfigurasi IP address pada router 2 dan 3, lalu konfigurasi manual di DNS, web server, dan mail server. Kita masuk dulu ke router yang kedua. Ini. SID konfigurasi terminal. Sini kita masuk ke interface FA40, lalu no shutdown. Nah, IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, kita masuk ke router 3. Kita geser dulu. Ke interface gig 0/2, lalu no shutdown. IP address-nya 192.168.1.2. Karena 1.1-nya sudah dipakai ya teman-teman. Oke, udah. Nah, lalu di sini kita bakal memasukkan VLAN-nya dulu kali ya. Kita masuk ke switch 7. Kita buat dulu. Kita masukkan interface range FA 1/1, FA 2/1. Oke, lalu switchboard mode access, switchboard access VLAN 1. Lalu jangan lupa spanning tree port fast. Oke, udah, kita terangkan dulu FA 4/1 switchboard mode terang, switchboard terang payload. Lalu kita masuk ke interface FA01 switchboard mode terang. Oke, udah ya teman untuk konfigurasi di switchnya. Lalu kita setting IP manual di server. Kita masuk ke desktop. Nah, untuk DNS dan NTP server di sini kita menggunakan 1/3.
ada typo ya teman-teman, mohon maaf. Kita tunggu dulu. 192.168.3. Di sini untuk IP gateway-nya kita menggunakan 1.1. DNS-nya 9.1.1. Sini kita salin aja. Nah, untuk web server ini IP-nya 1.4 ya teman-teman. Kita ke desktop, IP configuration. Nah, di sini 1.4. Lalu ke main server. Desktop, IP configuration. Sini 1.5. Nah, udah ya teman-teman, lalu kita coba konektivitas. Semua server bisa melakukan ping ke router 2 atau router 3. Kita coba di sini successful, lalu dari web server ke router 3. Successful, lalu dari mail server ke router. Dan sudah successful ya teman-teman. Lalu di sini kita bakal konfigurasi port security ya teman-teman di switch 7. Nah, di sini kita masuk saja ke switch 7. Nah, di sini kita masuk ke interface range FA 1/1, FA 2/1, dan FA 3/1. Lalu di sini switch port ada akses, switch port security kita tanda tanya. Nah, di sini kita menggunakan MAC address sticky ya teman-teman. MAC address kita geser dulu, tanda tanya, dan di sini kita menggunakan yang sticky. Lalu switch port security violation shutdown. Lalu switch port security maksimum 1. Nah, udah ya teman-teman untuk konfigurasi port security-nya. Lalu di sini kita bakal mengkonfigurasi point to point di router ya teman-teman. Kita mulai dari router 1 saja. Oke, salah teman. SID konfigurasi terminal. Lalu masuk ke interface di 00 dulu, lalu shutdown. Address 10.10.10.1 25.25.2. Interface gig 0/1 shutdown. Addressnya kita lihat 10.10.10.17. Oke, udah. Interface gig 02, address 10.10.10.13. Nah, 10.10.13.25 di sini ada typo ya teman-teman. Oke, udah. Di sini lanjut kita ke router yang kedua. Ini router 4 aja. Oke, di sini kita masuk ke interface di 00. Shutdown. Oke, addressnya 10.10.10.5 255 255 255 252. Interface di 02. Shutdown 10.10.10.2.
Oke, udah. Lalu kita ke router 5. Oke. Ke interface gig 00, shutdown. IP-nya 10.10.10.6. Lalu ke interface gig 01. Oke, udah. Di sini kita masuk ke multi layer switch 1. Sini kita masuk ke interface FA01. Lalu di sini ketikkan no switch port. Lalu IP-nya 10.10.10.10. Udah. Ke interface FA02. No switch port. IP address-nya 110.10.10.26. Oke. Interface interface FA03. No switch port. Lalu IP-nya 10.10.10.14. Udah, kita masuk ke router 3. Interface gig 00, no shutdown. IP address 10.10.10.22. Interface gig 01, 10.10.10.25. Lalu kita yang terakhir ke router 2. Ini FA yang benar. 00, 10.10.10.18. FA1/0, shutdown. Address 10.10.10.21. Oke, kita sudah ya teman untuk mengkonfigurasi point-to-point addressing between routers. Lalu di sini kita bakal mengkonfigurasi OSPF. Kita masuk ke router 1 dulu. Ketikkan router OSPF, di sini menggunakan ID-nya 10. Ini typo ya teman-teman. Exit router OSPF 10. Lalu networknya OSPF itu yang sebelah sini teman-teman, itu 10.10.10.0, 03 area 0. Lalu network ini yang ke bawah 10.10.10.12, 3 area 0. Oke, udah. Kita masuk ke router 2. Router OSPF 10, 10.10.10.0, 03 area. Lalu ini 4. Lalu kita akan OSPF-kan di VLAN 7, 8, dan 9 juga. 92.168.7.0, 255 area. Oke, ini lanjut 8 dan 9. Ini udah ya teman-teman untuk router OSPF di router 4. Kita lihat dulu. Lalu kita masuk ke router 5.
router ISPF 10, net 10, 10, 10, 4, 10, 10, 10, 8. Nah, lalu di sini kita bakal mempromosikan VLAN 5 dan 6 juga. Baik teman-teman, lalu kita ke multi layer SW1, router ISPF, kita ketikkan dulu IP routing, lalu router ISPF 10, kita lihat 10, 10, 10, 12, lalu 10, 10, 10, 8. Di sini udah ya teman-teman untuk konfigurasi ISPF-nya. Kita coba lihat di router pertama, kita coba lihat to show IP route. Nah, di sini sudah ada yang ya teman-teman, artinya itu ISPF. Nah, lanjut. Kita mengkonfigurasi EIGRP. Kita masuk ke router pertama. Router EIGRP 1 ya teman-teman. Lalu networknya kita lihat ke sini. 10, 10, 10, 10, 16. Lalu udah yang teman satu saja. Lalu ke router, kita ke MLS dulu. Router EIGRP 1. Networknya yaitu 10, 10, 10, 24. Lalu untuk di VLAN ini ya teman-teman, 192, 168, 2.0, 0.0, 0.255. Lalu VLAN 3, VLAN 3 dan VLAN 4. Ini udah ya teman-teman. Lalu kita ke router 2. Router EIGRP 1. Networknya 10, 10, 10, 16. Lalu ke bawah yang teman yaitu 10, 10, 10, 20. Dan yang VLAN 1 juga. Untuk 255. Lalu kita ke router 3. Router EIGRP 1. 10, 10, 10, 24. Lalu yang ke atas itu 10, 10, 20 ya teman-teman. Nah, ini juga sudah ini ya teman-teman. Lalu kita coba lihat dulu. To show IP route. Nah, di sini ada yang teman D itu artinya EIGRP. Nah, lalu di sini kita bakal semua PC di jaringan EIGRP dapat saling melakukan ping. Kita coba ping dari router ke router. EIGRP ini sudah successful. Lalu kita ke ISPF. Ini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, lalu ini kita lupa untuk mengkonfigurasi passive interface di router yang connect ke klien ya teman-teman. Nah, di sini yang terhubung ke klien itu kita lihat di router ini dulu. Nah, lalu skin ini kita exit dulu. Router
4 kita masuk dulu router SPF 10. Lalu passive interface, kita lihat ini gig 01 ya teman-teman, gig 01.7 8.9. Udah, di sini ke router 5. Kita bisa keluar ya teman-teman. Passive interface gig 02.5 02.6. Oke, udah juga. Lalu di sini kita ke multi layer switch juga. Passive interface passive interface fan 2 fan 3 fan 4. Oke, udah. Dan yang terakhir di router 2 dan 3. Passive interface FA 4/6. Udah. Dan ini gig 1. Passive interface gig 0/2. Nah, udah ya teman-teman untuk passive interface-nya. Nah, lalu di sini kita bakal konfigurasi mutual redistribute ya teman-teman. Kita coba lihat. Oke, di sini teman-teman kita lupa untuk mendisable auto summary ya teman-teman di AGRP-nya. Kita masuk dulu. No auto summary. Ini kita lupa ya teman-teman. Ini di AGRP saja. Nah, udah ya teman-teman untuk auto summary-nya. Lalu baru kita mengkonfigurasi mutual redistribute-nya. Nah, di sini kita masuk ke router pertama. Kita ketikkan router AGRP 1, lalu redistribute OSPF 10 metric 1.1.1.1. Oke, udah. Lalu ke router OSPF 10 redistribute TIGRP 1 metric type subnet. Oke, metric type 1 subnet. Oke, udah. Ke multi layer switch 1. Router AGRP 1 redistribute OSPF 10. Oke, typo. Tribute OSPF 10 metric 1.1.1.45. Lalu router OSPF 10 redistribute AGRP 1 metric type 1 subnet. Nah, udah ya teman-teman untuk redistribute. Nah, di sini kita coba lihat dulu untuk IP-nya. Ini show IP root. Nah, di sini ada OE1 ya teman-teman. Itu artinya kita sudah kita perbesar dulu. Nah, di sini udah ya teman-teman untuk AGRP-nya. Nah, kita lihat di sini. Do show IP root. Nah, di sini juga ada ya teman-teman untuk DEX, itu artinya dari OSPF. Nah, lalu di sini kita lanjut ke part 14, yaitu kita bakal mengkonfigurasi NTP server. Ini authentication key-nya 1 dan password-nya 123. Kita masuk ke NTP servernya. Ke service NTP. Nah, di sini enable key-nya itu 1 dan password-nya 123. Benar kan? Oke, udah. Lalu kita bakal terapkan ke seluruh router. Kita masuk router 1. Exit NTP server.
kita lihat dulu ini tadi IP-nya. Oke, teman-teman. 1.3. 92.168.1.3. Lalu NTP authenticate. Oke, ini ada typo. Lalu NTP authentication key 1MD5.123. Dari sini kita bakal salin saja yang paling bawah. Oke, kita ke router 5. NTP server 192.168.1.3. NTP authenticate. Lalu kita ke router 1. NTP server NTP authenticate. Sini kita ulang ya teman, sampai seluruh. Ini ada typo. Oke, udah. Ke router 3. Nah, oke, udah ya teman-teman untuk mengkonfigurasi NTP servernya. Nah, di sini kita bakal coba lihat dulu. To show NTP status. Nah, di sini sudah synchronize ya teman-teman. Artinya sudah berhasil. Lalu di sini kita bakal mengkonfigurasi DNS dan web server. Oke, di sini kita masuk ke DNS, ke service, lalu DNS. Nah, di sini kita on-kan dulu. Nah, di sini kita ketikkan akademisekolahan.com. Lalu ini untuk addressnya 192.168.1.4. Lalu kita buat yang CNAME. Nah, di sini CNAME-nya www.akademisekolahan.com. Hostname-nya akademisekolahan.com. Kita coba ya, takut ada yang takut. Sudah benar. Kita buat lagi yang record. Sini main.akademisekolahan.com. Addressnya 108.1.5. Nah, untuk DNS servernya itu sudah ya teman-teman, seperti saja. Coba lihat lagi. Oke, kita coba buka web server. Kita ke service, edit HTTP-nya. Kita ubah ya teman-teman di sini menjadi welcome to akademisekolahan.com. Welcome to akademisekolahan.com. Sini kita salin.
coba yang di sini ya teman-teman. Oke, udah. Lalu kita save. Sini kita yes. Ini kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, ini udah ya teman-teman. Lalu di sini kita bakal coba kirim paket dulu. Sini ada ini. Kita kirim paket dari VM 4 ke server. Sini successful ya teman-teman. Kita coba ping dulu dari command prompt. Ping 181.4. Sini sudah replay ya teman-teman, atau sudah berhasil. Lalu kita coba di web browsernya. Sini membuka web browsernya cukup lama ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Coba buka lagi. Ini kita ketikkan coba akademi sekolahan Cipogo. Ini kita butuh waktu ya teman-teman. Tapi tadi di sini saat di ping itu sudah replay ya teman-teman, artinya itu sudah berhasil. Lalu di sini kita bakal mengkonfigurasi mail servernya. Kita ke service. Nah, untuk konfigurasi mail servernya kita membuat user 1 dan user 2. Kita ke email. Lalu di sini domain name-nya akademisekolahan.com. Ini user 1, passwordnya 123. Tambah dulu. User 2, passwordnya sama ya teman-teman, 123. Nah, udah untuk konfigurasi mail servernya. Lalu di sini kita lihat, kita akan buka di PC 18 dan PC 19. Kita coba buka. Kita buka email servernya. Nah, di sini kita ketikkan username-nya yaitu user 1, lalu user 1 @akademisekolahan.com. Lalu ini kita ketikkan mail.akademisekolahan. Kita salin user 1, lalu passwordnya 123. Kita save. Lalu ke PC 19. Di sini belum mendapatkan IP, kita tambahkan dulu IP-nya. Kita tunggu dulu ya teman-teman untuk di HCP-nya. Nah, di sini sudah successful. Lalu kita ke email.
Ini kita ketikkan user 2, lalu user 2 akademi.sekolahan.com. Passwordnya 123. Nah, lanjut aja teman-teman. Di sini kita bakal mengkonfigurasi part 17, yaitu konfigurasi access list. Jadi kita bakal mengkonfigurasi access list di router 2 dan 3 untuk mencegah ping dari semua VLAN ke server. Nah, di sini kita menggunakan nama aksesnya yaitu block ping. Kita masuk saja ke router 2. Di sini kita ketikkan IP access list extended block ping, lalu deny ICMP ini titik 0, lalu buka maxnya. Lalu kita ketikkan permit IP ini. Kita X, lalu kita masuk ke interface FA4/0 IP access group block ping out. Nah, udah. Kita masuk ke router 3. Nah, di sini kita ketikkan IP access list extended block ping sama seperti tadi ya teman-teman. Lalu deny ICMP ini kenapa teman-teman? Lalu kita masuk ke router 3. Konfigurasi terminal. Kita ketikkan IP access list, lalu extended block ping, lalu deny ICMP ini semua terdapat terminal. Lalu permit IP ini. Exit, lalu kita masuk ke interface gig 02 IP access group block ping out. Nah, udah ya teman-teman untuk mengkonfigurasi access listnya. Jadi di sini sudah tidak bisa mengirim paket dari semua VLAN ke ini. Pasti itu sudah valid ya teman-teman, mau dari VLAN manapun karena sudah diblokir. Nah, di sini compressionnya masih 96, kita coba cek result. Sini kita coba lihat. Sini router 3 belum nge-root. Router 3 ya. Router 3. Lalu kita lihat lagi di router 5 SPF. Router 3, router 5 SPF. Nah, di sini untuk switch 7 itu kita sudah ya teman-teman untuk enable secret dan lastname-nya. Mungkin ada perbedaan dari admin items-nya sama di file PK-nya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini compression-nya hanya sampai 96% karena mungkin ada kesalahan ya teman-teman dari filenya ataupun dari sayanya. Nah, itu tadi untuk pengerjaan Superlab 4 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini.